main viral wae. Sok Ini viralkeun. kan Roma. Dikoordinasi dengan dinas-dinas, berupaya untuk barangkali sejauh mana perhatian dari dinas jauh-jauh untuk mengupayakan orang tersebut. Halo dulur-dulur, balik lagi di Ngobrolkeun Kang Dedi. Kali ini kita bahas kisah janda dengan rumah hampir roboh yang viral. Perjuangan ibu yang membesarkan 5 anak sendirian. Tong hilap, like, komen, dan subscribe. Runtuh, suaminya kerja tidak? Jangan anak berapa? 5. Ibu ber-KB nggak dulu? Tidak. Bupati, gubernur ngomong berulang-ulang pada seluruh warga Jabar. Banyak anak itu ada rezekinya, banyak rezekinya bisa jadi. Bakal susah gitu, ditinggalkan salakina kabur, maut. Nah, anaknya 5. Selama ini, yang jadi tulang punggung keluarga adalah anak yang kedua. Dia bekerja di kebun teh, sementara anak yang pertama sudah menikah, tapi jadi janda dengan 1 anak. Padahal ia menikah di usia 17 tahun, usia yang seharusnya belum boleh dinikahkan di KUA. Yang mengusahakan ibu siapa? Anak yang kedua. Kerjanya apa? Di kebun di mana? Kebun teh. Paling gede sudah nikah? Yang kedua? Janda di wae. Nikah di tante 17 tahun nikahna. Kan nggak boleh. Terus tahu apa yang Iya tidak boleh, kan masih di bawah umur. Kak, punya anak. Anaknya berapa? 1. Kerjanya apa sekarang? Tuh kemiskinan nambah lagi. Tinggal kita miskin. Ditambih deui. Kelas prinsip kemiskinan ya? Anak yang kedua baru berusia 15 tahun, terpaksa putus sekolah dan jadi tulang punggung keluarga, bekerja di kebun teh dengan upah 30.000 per hari. Dan anak yang ketiga harus berhenti sekolah juga karena keadaan. 15 tahun jadi tulang Sekolah tidak. Kerja Pak di Kerja kebun. apa? Di kebun teh. Berapa sehari? 30.000. Balik lagi. Gaduh. Umur berapa? SMP kelas 1 tapi itu dilanjut Pak. Putus sekolah. Ibunya tidak bisa bekerja karena harus mengurus anak yang tak bisa ditinggal. Ia ingin punya warung, tapi KDM bilang di desa banyak yang ngutang, modal habis, barang hilang. Lebih baik bekerja agar beban keluarga bisa berkurang. Warung aja Pak. Warung belum tentu laku. Lebih baik bekerja daripada berdagang. Punten, di lemur. Mungkin aja jadi nganyuk ngahutang, modal deui, lah udahlah. Ibu bekerja aja, anaknya dibawa petik teh, lumayan 30.000 juga. KDM bilang kemiskinan di Jabar banyak muncul karena anak ditinggal suami baik cerai maupun meninggal. Dari situlah kemiskinan mulai terbentuk. Problem kemiskinan itu anak Pak. Anaknya banyak, suaminya meninggal, suami cerai. Udah itu problem di Jabar. Tapi karena ibu lebah kawin maka gubernur teu bebeja. Kabupati teu bebeja pelebahna nama. Pelebah ripu. Gitu loh, pelebah ripu. Bupati memang saya bupati menikahi janda-janda. Kita banyak Pak, kemarin vasektomi juga ada. Sana vasektomi buat menikahi janda-janda. Belah Pak, gandeng Pak. Kayaknya mah menang Ridwan Pak. Ibu ini sebenarnya tidak punya rumah yang ditempati milik orang tuanya, tapi tanahnya sudah dibeli adiknya, jadi harus berbagi 2. Kalau mau renovasi hanya bisa di bagian belakang yang dekat jurang, karena itu KDM membelikan tanah seharga 20 juta. Jadi kami bade renov mungkin tanah anu belakang. Tapi belakang teh Bapak karena teh jurang deh. Jurang. Ari tanah didinya hargana sabaraha? Abi meser kapun ibu 10. 1 Mbak. Citeteh nyeun imah di tanah sejen, anu tanahna aya meurik di warga sabaraha? Geus dibere 20 juta ku gubernur jeung beli tanahna. Tapi anak itunya nggak bisa tanah. Di kampung itu banyak warga yang punya rumah tapi tak punya sertifikat karena katanya harus bayar 2 juta ke RW. Padahal PTSL itu gratis. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertinggal. Ya artos 2 juta sertifikat keluar. Bayar 2 juta na ka saha? Ke Bapak RW. Kan PTSL berarti programna. Iya. Kan gratis. PTSL kan gratis. Andai kata pun ya paling hanya untuk beli kopi. Nah, kudu 2 juta. Anu tos gaduh artos 2 juta mah tos nungsur sertifikat nama. Atuh nu teu miskin mah boga surat-surat. Gaduh abi ge teh gaduh Pak. Identifikasi Pak, kalau ingin dapat sertifikat dengan program PTSL harus bayar 2 juta juga harus diidentifikasi. Itu penyimpangan. Biasanya yang menjadi alasan urusan uang 2 juta itu biasanya gini, nyuguhan.
gitu kan. Itu kayak biasa gitu karena pegawai tukang ukurna kudu disuguhan. Tapi kalau 2 juta mah juguhanna gede teuing. Kadang ada yang nyicil 300, 400, banyak. Ini sudah bayar. Bayar 300. Apa dia teh miskin boro-boro bayar 2 juta? Usap kieu-kieu Enggak. PTSL kan gratis. Ya gratis. Bungutna Pak RW. Pak RW dititah bungut ku saha? Duka. Apa di daun kapan ke bumi kedah bade hoyong sertifikat mangga sediakeun 2 juta. Ya nggak akan bisa, orang miskin nggak akan bisa ngebeli yang 2 juta itu. PTSL itu ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah agar dirinya punya sertifikat, tujuannya tercatat sebagai warga negara yang punya aset. Itu angka pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonominya bisa terdata dengan baik. Kemudian IPM-nya bisa naik. Dan bahayanya adalah kalau mungut 2 juta itu tanah HGU yang dibagikan oleh orang yang punya uang bisa gitu tadi. Iya. Yang punya uang ku saya tadi borong kabeh geus kurang pangmayarkeun. Iya. Kan tanah yang paling luas adalah orang kaya lagi. Penyelesaian kemiskinan di Garut malah geus. Dari pengurus setempat itu dibodoh-bodoh. Gak bisa bersuara. Mereka tuh gak berani bersuara. Seakan-akan suara mereka dibungkam. Enggak, sekarang mah. Ini kan tidak dibungkam, ada TikTok. Apa diserang sakampung? Yang dimarahin sama Kades siapa? Di sakampung teh libatkeun cenah ngisimkeun ngerakeun cijulang, ngerakeun lembur gitu. Saya, Pak. Tapi lebih bagus lagi, bukan hanya diviralkan, tapi diselesaikan. Masalahnya kini sudah diselesaikan, rumah dibangun 40 juta, tanah dikasih 20 juta, tapi ada catatan, kalau nanti menikah lagi, ia wajib ikut KB, kalau tidak, semua bantuan bisa dicabut kembali. Sekarang udah selesai, kan? Sudah dapat tanah 20 juta nilainya, rumah 40 juta, selesai. Dengan catatan, ulah waka kawin deui ge boga anak deui. Sama catatan, saya gini, kalau ibu nanti nikah lagi dan tidak ber-KB, saya akan mencabut tanahnya. Harus begini? Ya. Nah, kemiskinan itu juga harus dirubah bukan hanya oleh negara, tapi oleh warganya. Nih, ini ada Pak Bupatinya, sudah oke. Ya. Wakil Bupatinya sudah oke nih. Ini warga Garut, ternyata tidak punya suami atau janda, anak 5. Ini musim Jawa Barat ini. Rumahnya hancur di pinggir jurang. Nanti si ibu ini oleh BJB Peduli dibantu pembangunan rumah dan oleh saya dibantu 20 juta untuk beli tanah. Dengan catatan tanah itu titipan, ibu kalau menikah lagi harus ber-KB. Kalau tidak ber-KB saya akan cabut lagi bantuan tanahnya. Informasi sok ngomong, program PTSL-nya kenapa? Harus bayar 2 juta Ke siapa? ke Bapak RW. Nah ini harusnya programnya gratis. Karena program yang seharusnya tidak ada pungutan buat warga, kalau ada pungutan nanti orang miskin nggak dapat sertifikat karena nggak bisa bayar orang juta, 2 juta yang padannya dapat sertifikat orang-orang kaya, dan nanti jumlah sertifikatnya semakin banyak karena dia bisa nebus lebih banyak. Ya. Bantuan bisa memperbaiki kondisi, tapi keputusan hidup yang bijak jauh lebih menentukan masa depan. Pernikahan harus dipikir matang, anak harus direncanakan, dan pendidikan jangan dikorbankan. Hidup bisa jatuh, tapi selalu ada peluang bangkit jika kita belajar dari kesalahan.